Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita dapat kembali di hari yang penuh berkat. Selalu katakan hari yang kita lewati, kita hadapi, selalu katakan hari penuh berkat, hari penuh mukjizat, hari penuh sukacita, hari penuh damai sejahtera. Maka itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak buat hari yang baru, hari yang penuh berkat, hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh mukjizat yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya semua hari baik, semua hari adalah pemberian-Mu Tuhan. Hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kami saat kami mengucapkan firman-Mu, mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang positif sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memuliakan nama-Mu, layakkan kami untuk kami dapat mengagungkan nama-Mu yang suci dan kudus. Kalau ada dosa, kesalahan, kelemahan kami ampuni. Pasal darah Yesus mengampuni, menutup bangkus kami dan memberi kami terus hari demi hari kesempatan-kesempatan untuk kami dapat diperbaharui semakin sempurna seperti-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita amin kami sama. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, saya percaya kita semua pernah mengalami yang namanya ada di dalam lembah kekelaman, ada di dalam badai kehidupan. Tapi kalau kita bisa melewati itu semua musim-musim kehidupan yang begitu berat di dalam kehidupan kita, kalau sampai detik hari ini kita masih dapat memuji Tuhan, kita masih dapat melakukan aktivitas itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi jangan lagi selalu dipusingkan dengan persoalan-persoalan yang baru terjadi dalam hidup kita. Tapi mari hadapi, ingatlah akan pertolongan-pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai di dalam hidup kita sampai detik ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Jadilah kehendak-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah
lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Mari kita nyanyikan lagu ini, bahwa Tuhan selalu merencanakan yang indah bagi kita. Bersabarlah akan segala yang kita hadapi, semuanya akan indah pada waktunya. Jadilah kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, semuanya indah bagiku. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Oh, semuanya indah dan tepat pada waktunya. Semuanya indah karena Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberi kami pertolongan, karena Engkau yang merencanakan hal yang indah bagi kami. Semuanya indah, semuanya tepat, semuanya sungguh baik. Haleluya. Walaupun kami dalam lembah kekelaman, melewati badai hidup yang bergelora, Engkau ada bersama kami, Engkau ada di perahu hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya kami yang sering kali bingung sendiri, sering khawatir takut sendiri, padahal Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami.
kami. Saat kami berserah padamu, Engkau pasti bertindak, Engkau pasti akan menolong, menyelamatkan kami, mengangkat kami dari gelombang badai hidup yang begitu dahsyat. Haleluya. Ajar kami berserah kepadamu Tuhan, ajar kami berseru kepadamu, hanya padamu penyelamat kami, penolong kami yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, Engkau dahsyat, Engkau Tuhan kami, juru selamat hidup kami. Kau yang menyelamatkan kami, yang mengangkat kami dari lembah kegelapan. Engkau yang mengangkat kami untuk menjadi anak-Mu, ahli waris kerajaan-Mu, membawa kami menjadi umat-Mu yang berharga. Engkau membentuk kami, memproses kami. Haleluya, haleluya. Segala yang tidak baik, segala yang jahat dalam hidup kami, Engkau buang, Engkau mengampuni. Kami menjadi ciptaan yang baru, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih, Engkau baik selama-lamanya. Rencana-Mu indah, tidak ada rencana-Mu yang membawa kami kepada kecelakaan. Rencana-Mu begitu penuh harapan, begitu ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku. Tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga untuk rencana-rencana-Mu yang indah. Engkau merencanakan hal-hal yang ajaib, yang indah di dalam setiap orang
yang lahir di muka bumi ini. Tapi seringkali ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang selalu buruk di dalam hidupnya. Apa yang menjadi perbedaan kehidupan manusia satu dengan yang lain adalah iman. Setiap orang yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, rencana-rencana yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, bahkan masuk di dalam surga kemuliaan-Mu yang kekal di mana Engkau tinggal, adalah setiap orang yang percaya dan mengasihi Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kehidupan manusia tidak dapat diukur dengan materi, hal-hal yang ada di dunia ini. Ada banyak orang yang memiliki uang banyak, memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak pernah ada sejahtera. Karena ada ketakutan, kekhawatiran akan harta bendanya yang begitu banyak, seperti seorang muda yang datang kepadamu Tuhan. Saat Engkau mengatakan ikutlah aku, bagi-bagikan seluruh harta bendamu, dia merasa sedih. Dan dia memutuskan untuk memilih segala kekayaan yang dia perolehnya daripada mengikut Yesus. Setiap orang yang mengikut Yesus harus mau menyangkal diri, harus mau menderita walaupun tidak mengalami, tidak melakukan hal-hal yang salah. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami fitnahan, mengalami kondisi-kondisi yang mengharuskan kami untuk tetap pegang teguh mengikuti jalan kebenaran dan hidup. Dan itu sepertinya sakit, itu sepertinya hidup dalam lembah kekelaman. Tetapi kalau kami menyadari bahwa semuanya itu akan menuju kepada akhir dari yang begitu dinanti-nantikan manusia, yaitu surga kemuliaan yang kekal. Maka seperti kata Rasul Paulus, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penderitaankah, kesusahankah, siksaan aniayakah, kekurangan penderitaankah? Semuanya itu tidak akan menghalangi aku, tidak akan menjauhkan aku dari kasihku kepada Yesus Kristus. Kalau kita bisa menyadari dan mengetahui tujuan akhir kehidupan kita, pasti kita akan menghadapi segala kehidupan ini, badai, segala sesuatu, angin ribut dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita. Semua tergantung respon kami ya Tuhan. Kami tahu semua tergantung respon kami. Bawa hati kami ya Bapa, mari Roh Kudus, kami dapat meresponi setiap segala sesuatu yang diberikan oleh iblis. Rayuan-rayuan, godaan-godaan, tipu muslihat iblis yang berusaha menjauhkan kasih kami daripadamu. Mari Roh Kudus, selalu bentengi kami, selalu ingatkan, tuntun kami, sehingga kami tetap hidup di dalam jalur kehendak Bapa kami yang di surga. Percaya kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami nyanyikan. Biarlah yang terjadi bukanlah kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja yang indah, yang suci, yang mulia, yang semua demi kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terus lingkupi hati kami, hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga saat kami mulai tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan akan Engkau, yang tidak sesuai dengan teladan Yesus Kristus, Roh Kudus akan mengingatkan kami, sehingga kami tidak keluar dari lingkupan, dari tudung perlindungan daripada Roh Kudus. Kami percaya saat kami dilindungi oleh Roh Kudus, segala gencaran dari si iblis tidak akan menembus hidup kami, karena kami selalu mengandalkan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mampu dan lebih hari kami dapat semakin bertumbuh iman pengenalan kami akan Kau.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dimanapun kalian berada. Tuhan menghendaki sama seperti jiwamu baik-baik saja, demikian juga tubuhmu, demikian juga keluarga anak-anakmu, dan juga ekonomimu baik-baik saja. Itu harapan Tuhan di dalam surat Yohanes. Dan harapan Tuhan itu pasti kehendak Tuhan. Mari kita wujudkan itu. Yang merupakan bagian kita lakukan. Hari ini bacaan firman Tuhan ada di Injil Lukas pasal 5, 6, dan 7. Injil Lukas pasal 5, 6, dan 7. Saya ingin bersama saudara merenungkan firman Tuhan yang ada di Injil Lukas pasal yang ke-5. Saya yakin sebagian saudara sudah mengerti cerita Alkitab ini. Dimulai dari Petrus dan saudaranya Andreas yang semalam-malaman tidak berhasil menangkap seekor pun ikan. Dan mereka sedang membersihkan jalannya pada pagi hari. Semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa. Gagal di dalam pekerjaannya. Nah, saudaraku, ayat yang kedua dikatakan Tuhan melihat 2 perahu di tepi pantai. Saya yakin ada banyak perahu di tepi pantai itu. Tidak mungkin kan hanya ada 2 perahu, banyak perahu. Tapi kata-kata Tuhan melihat 2 perahu itu, pasti Tuhan lebih memberi perhatian kepada Petrus teman-teman. Petrus, Andreas, dan teman-temannya yang saat itu sedang gagal. Mungkin perahu-perahu yang lain mendapatkan ikan, tetapi fokus Tuhan ada pada 2 perahu yang sedang gagal. Nah, kemudian dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa dibayangkan andai kata saudara seorang nelayan. Kemudian saudara semalam-malaman tidak menangkap ikan dan saudara ingin cepat-cepat pulang. Tetapi ternyata justru Yesus waktu itu ceritanya ini baru pertama kali mereka berkenalan. Ya, mungkin Petrus sempat mendengar cerita tentang Yesus, tapi mereka belum berhubungan secara pribadi. Jadi betapa kesalnya hati Petrus yang tadinya ingin cepat-cepat pulang, lapor kepada anak istrinya kalau semalam gagal mendapatkan ikan, justru ditahan oleh Tuhan Yesus. Mungkin karena Petrus segan sebab terdengar Yesus ini bisa berbuat mujizat, menyembuhkan orang. Mau tidak mau dengan terpaksa dia memberikan perahunya untuk dipinjam. Dan sebagaimana biasa mereka sudah mendengar Yesus itu kalau khotbah sampai 3 hari, sampai kelaparan. Mungkin pagi sampai sore lagi. Mungkin Petrus berpikir, wah ini pulangnya bisa malam lagi nanti. Bagaimana dengan anak saya, bagaimana istri saya. Kalau dulu tidak ada HP, tidak bisa menghubungi. Apa tidak membuat mereka cemas. Tetapi dengan rasa enggan Petrus mempersilakan Yesus meminjam perahunya. Dan setelah itu bukan hanya perahunya saja, Yesus berkata bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saudaraku, Tuhan menolak, Petrus disuruh Tuhan menolakkan perahunya, mendayung perahunya. Tidak hanya dipinjam perahunya tetapi tenaganya. Dan kemudian kita tahu Tuhan berkhotbah di atas perahu itu. Nah, saudaraku, sebagaimana sudah tahu tatkala Tuhan berkhotbah itu banyak orang yang berkerumun. Dan Tuhan berkhotbah bisa lama. Mungkin juga sambil ada beberapa orang sakit yang datang. Saya tidak tahu, saudaraku.
tetapi jelas membutuhkan waktu lama. Dan dikatakan setelah Yesus selesai berkhotbah, Yesus justru mengatakan kepada Petrus, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Singkat cerita, tatkala Petrus mentaati firman Tuhan, maka keberhasilan itu terjadi. Petrus mendapat ikan yang banyak sekali, sehingga bukan hanya satu perahu, 2 perahu itu dipenuhi dengan ikan-ikan. Puji nama Tuhan. Nah, rema yang kita terima hari ini adalah yang pertama, saat saudara gagal, saat saudara krisis, saat saudara mengalami persoalan tekanan, perhatikan, Tuhan kadang-kadang justru meminta saudara untuk memberikan apa yang Anda miliki kepada Tuhan. Tuhan saat memandang 2 perahu Petrus, Tuhan sudah punya rencana. Di balik semua yang Tuhan lakukan, Tuhan punya rencana akan memberkati Petrus dengan ikan 2 perahu. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak memanggil Petrus, Petrus kamu gagal, simsalabim, penuh ikan 2 perahu, tidak. Seolah-olah Tuhan itu mempersulit Petrus. Sudah gagal, sudah terpuruk, justru dipinjam perahunya. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, dipinjam perahu itu bisa sampai sore, bisa siang. Tidak menentu kapan. Dengan hati kesal, gagal dipinjam perahu. Plus disuruh mendayung ke tengah. Nah, saudaraku bisa bayangkan, hati Petrus tercabik-cabik. Hati Petrus tidak sejahtera. Dia berpikir kegagalannya, nanti pulang istrinya justru mengomel, anaknya menangis dan sebagainya. Petrus hanya taat saja karena segan Petrus taat saja. Nah, saudaraku, justru setelah dipinjam perahunya, diminta tenaganya, Petrus harus duduk mendengarkan firman Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan kepada saya dan saudara. Saat Tuhan ingin menolong saudara, kadang-kadang Tuhan tidak segera menolong saudara. Tuhan ingin melihat pengorbanan saudara, kasih saudara kepada Tuhan. Apakah saudara benar-benar mau berkorban untuk Tuhan? Saat kekurangan seperti janda miskin, seperti yang disebutkan, janda yang punya cuma minyak dan roti, tepung, setelah itu dimakan mati. Kadang-kadang Nabi Tuhan ingin melihat seberapa orang ini mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, saudaraku, singkat cerita, tatkala Petrus mendengar firman Tuhan, mungkin firman Tuhannya mengatakan siapa yang gagal, siapa yang tidak berhasil, percayalah kepadaku, imani aku. Petrus mungkin dengan hati yang separuh jengkel, ya, berulang-ulang mengatakan amin, amin. Maksudnya apa? Sudah cepat Tuhan, selesai, aku mau pulang begitu. Tapi Yesus tetap berapi-api. Nah, baru setelah mendengar firman Tuhan, Tuhan berfirman khusus kepada Petrus, labuhkan jalamu ke sebelah kanan. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Tuhan kadang-kadang meminta kita berkorban tenaga, waktu, uang kita. Untuk mengalami mujizatnya, Tuhan ingin melihat seberapa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara mesti dengar firman Tuhan. Ada banyak orang yang berpikir Tuhan tidak segera menolong aku. Mengapa Tuhan harus berfirman, berkhotbah lebih dahulu? Nah, tatkala Petrus mendengar firman yang secara umum, dia mau mendengar sampai selesai. Sampai Yesus berkhotbah selesai, mungkin 3 jam, 4 jam, 5 jam tidak tertulis. Tapi tatkala dia mau memperhatikan firman yang umum, setelah dia memperhatikan firman yang umum, Tuhan melihat kesungguhan hatinya, maka Tuhan berfirman secara pribadi untuk menunjukkan letak masalahnya. Tuhan akan menolong dengan firman secara pribadi, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mungkin firman secara umum yang saudara ikut
Tidak ada hubungannya dengan kesehatan saudara, tidak ada hubungannya dengan pertengkaran keluarga, tidak ada hubungannya dengan krisis ekonomi. Tapi tatkala engkau mau mendengar firman secara umum, setia dengarkan. Satu saat Tuhan akan berfirman secara pribadi untuk menyelesaikan masalahmu. Nah, yang terakhir, mengapa Tuhan seolah-olah mempersulit? Mengapa Tuhan tidak membuat mujizat cepat-cepat menolong Petrus? Dan kemudian Petrus ditawarin, kamu melihat mujizat hebat kan? Mau jadi muridku? Nah, saudaraku, mengapa Tuhan mempersulit? Letaknya di sini. Kalau saudara baca, setelah mereka mendapatkan ikan, Tuhan berkata kepada Petrus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan sejak saat itu Alkitab mengatakan Petrus dan kawan-kawan meninggalkan perahu-perahunya yang penuh ikan itu. Setelah perahunya dihela ke darat, dia segera mengikut Yesus. Mungkin ya dia pesan kepada anaknya, mantunya, mertuanya, tolong diurusin kalau 2 perahu terlalu banyak bagi-bagikan orang lain. Ya, atau bagaimana. Tetapi Petrus tidak terikat kepada perahu, 2 perahu ikan. Hati Petrus terikat kepada Tuhan Yesus, sang pembuat mujizat. Tatkala Yesus berbuat mujizat, Petrus mengatakan, tinggalkan aku, hambamu ini orang yang berdosa. Dia kagum kepada Tuhan Yesus. Dia tidak kagum terhadap hasil mujizat. Dia tidak kagum terhadap berkatnya. Tetapi dia kagum setelah dia mengenal Yesus yang penuh mujizat. Dan tatkala orang mengenal Yesus, maka otomatis mengenal dirinya sendiri. Dia mengatakan, Tuhan pergilah karena aku orang berdosa. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara akan mengenal dirimu sendiri. Setiap orang yang mengenal Tuhan, pasti orang itu otomatis mengenal siapa dirinya. Dia orang berdosa, penuh kelemahan, ketidakpercayaan, kebimbangan. Dia orang yang hanya fokusnya kepada duit, ikan. Nah, tatkala Tuhan sudah mengubah dengan firman, tatkala Tuhan ingin Petrus memberi lebih dahulu, dan Petrus akhirnya berubah. Dia tidak fokus kepada ikan, tapi dia fokus sama Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan mempersulit saudara, tidak segera menolong saudara. Tuhan ingin membenahi hidupmu dan hidupku. Supaya tatkala nanti Tuhan memberkati engkau, engkau sudah siap menerima berkat itu dan engkau tidak terikat kepada berkat itu. Berapa banyak orang yang tadinya miskin diberkati, setelah diberkati justru tenggelam di dalam berkat. Meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, foya-foya dengan berkatnya. Dan itu yang dilakukan iblis. Iblis selalu memberkati apapun yang diminta dengan pesugihan paranormal. Tapi orang yang diberkati iblis akhirnya terhilang. Akhirnya harus memberikan tumbal anaknya dan sebagainya. Kiranya saudara mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kalau Tuhan membuat sesuatu yang sepertinya meminta engkau untuk memberi terlebih dahulu, ketahuilah Tuhan ingin mengubah hidupmu, hidupku. Perubahan hatimu jauh lebih penting dari berkat yang Tuhan akan berikan. Karena setelah hatimu berubah, engkau tidak akan terikat kepada berkat yang akan Tuhan berikan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan. Engkau pemilik segala-galanya. Amin. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan tetap nyata. Mujizat Tuhan yang sudah menolong Petrus akan menolong saya dan saudara. Hanya tetap taati Tuhan. Jangan pernah pelit. Kalau Tuhan meminta sesuatu, berikan. Berilah, maka kamu akan diberi. Petrus sudah mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya harap saudara juga mengalami berkat firman. Berilah, maka saudara akan diberi.
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati saudara sekalian. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye. Tuhan memberkati.